Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video pembelajaran kali ini, insya Allah Ustazah akan menjelaskan tentang teks observasi. Nah, sebelum kalian menonton video ini, menyimak video ini lebih lanjut, ada baiknya kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada video kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian teks observasi, tujuan kita membuat teks observasi, kemudian ciri bahasa yang digunakan pada teks laporan hasil observasi, dan cara bagaimana agar kita bisa menemukan gagasan pokok yang terdapat pada suatu paragraf. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa teks observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, untuk membuat teks observasi, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan penelitian terlebih dahulu. Mungkin kalian pernah melakukan penelitian tentang pertumbuhan kecambah dengan menggunakan kacang hijau, kapas, dan sebagainya. Nah, hasil dari penelitian yang kalian lakukan itu, kalian laporkan dalam bentuk tulisan. Jadi, laporan yang kalian buat itu adalah teks observasi. Nah, apa sih tujuan kita membuat teks observasi? Jadi, tujuan laporan observasi adalah untuk memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, atau fenomena. Jadi, biasanya di dalam teks observasi ini memuat fakta-fakta yang bisa kita buktikan secara ilmiah. Kemudian, kita masuk kepada ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Jadi, ada 3 ciri bahasa yang digunakan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Dalam pengertian sederhananya, istilah itu adalah kata khusus atau ungkapan khusus yang pemakaian atau pemaknaannya terbatas untuk bidang ilmu tertentu. Contoh, dalam ilmu biologi, kita mengenal istilah abiotik, genetika, kornea mata, embrio, ekosistem, dan sebagainya. Jadi, istilah-istilah ini hanya digunakan untuk ilmu biologi saja. Sedangkan di ilmu yang lain tidak menggunakan istilah ini. Kemudian, ciri bahasa yang kedua adalah menggunakan kalimat definisi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Ciri khas dari kalimat definisi ini adalah menggunakan kata adalah. Contohnya, museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan wilayah budaya masyarakat. Kata yang Ustazah garis bawahi itu, kata adalah, merupakan ciri khas dari kata yang digunakan pada kalimat definisi. Ciri bahasa yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang mengelompokkan suatu objek menjadi beberapa indikator berdasarkan ciri-ciri atau karakteristiknya. Nah, kalimat klasifikasi biasanya menggunakan kata dibedakan, dibagi, dikelompokkan, dan sebagainya. Contohnya, berdasarkan koleksi, museum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. Nah, kata yang Ustazah garis bawahi ini menunjukkan kata yang biasanya digunakan untuk kalimat klasifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyimpulkan gagasan pokok pada teks laporan observasi. Nah, caranya kita punya
4 cara. Sebelum kita masuk ke dalam cara menyimpulkan gagasan pokok, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide pokok atau inti pembahasan yang terdapat pada suatu paragraf. Ada 4 cara yang bisa kita gunakan untuk menemukan gagasan pokok atau gagasan utama. Cara yang pertama adalah mendaftar kata kunci. Kata kunci adalah kata yang mewakili dalam gagasan pokok suatu paragraf. Yang kedua, memetakan bagian teks hasil observasi. Yang ketiga, memilah kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di sini yang harus anak-anak ketahui bahwa kalimat utama itu berbeda atau bukan kalimat pertama. Kalimat utama bisa saja letaknya di awal, di akhir, atau bisa jadi kedua-duanya di awal dan di akhir. Nah, kalau misalnya dalam satu paragraf, kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, maka kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelasnya. Kemudian, cara yang keempat adalah merumuskan inti kalimat utama. Di sini Ustazah memberikan satu contoh paragraf, kita baca bersama ya. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Nah, pada paragraf yang sudah kita baca tadi, maka kita sudah menemukan kalimat utamanya. Yang perlu sebagai catatan juga, untuk menemukan gagasan utama ini, anak-anak harus membaca paragraf atau teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Jadi pada paragraf tadi yang kita baca, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, maka kalimat utama ini kita rincikan lagi, yaitu sistem pembagian kerja lebah yang baik. Jadi, gagasan utama pada paragraf tadi adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Jadi, yang dibahas pada paragraf itu adalah tentang sistem pembagian kerja lebah. Baik, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.